sebagai orang nafas lagi YouTuber bilang kepengen para box sejak kata asik bisa nggak lo Bim? Apa sih ya? Yes, sejagat raya. Anjir, tapi emang gitu dia ya. Oke geng, kali ini gue bareng sama Bimo. Wah, mantap. Thank you banget nih Bim. Yoi. Gue ngantri mau collab sama dia 2 tahun. Enggak ngantri. Nunggu budget gue agak mahalan Iya. dikit. Aduh. Oke, thank you banget udah nyamperin dari Jakarta. Mana sih lu Kalisari tuh? Timur, Oh, bro. timur ya, timur ke timur enggak begitu jauh ya. East Coast. Oke, jadi Bimo nih adik kelas gue, asik. Elva nih vokalis gue dulu. Seniorita, anjir, iya betul. Waduh. Gitaris endo vokalis, gila. Gila. Anyway, kali ini kalau ngomongin Bimo masalah VO udah banyak yang pada tahu ya. Tapi Bimo as suami, Bimo as bapak belum pada banyak yang tahu, Be. Belum. Dan lu tadi kemarin bilang sama gue kalau istri lu berjuang hidup dan mati melahirkan anak. Oh iya. Aduh. Iya. Jadi gue akan bahas sama Bimo bagaimana kisah cintanya dia gitu ya. Cinta mah pasti cinta, bro. Iya. Maksud gue lu ketika lu nikah terus jadi hamil tuh lu program hamil enggak? Perjuangannya gimana? Gimana? Jadi kita ganyem dulu ya. Iya, Nggak bener, enak nih sambil ngomong makan. Ntar ada drop bass nih. Apa? Kok drop bass? Apa sih muncrat? Apa? Droplet. Iya. Oh, drop bass sih. Iya. Jadi kita minum dulu boleh ya? Boleh Pak, Boleh. Pak. Minum Pak. Mantap nih. Gue udah swab kan? Udah. Gue juga udah tes, jadi aman kita nih. Kalau agak berdekatan. Udah swipe up kan? Swipe up, benar swipe up nanti video ini ya. Belum centang biru aja. Asik. Sama aku juga. Oke. Gimana? Jadi Lu nikah tuh berapa tahun lalu? 5 tahun lalu. 2000 berapa? 2014. Oh lebih dulu daripada gua 2015. Lalu deh 15 atau 14 ya? Anjir dia lupa lo 15 kawinnya kayaknya. kapan. Aduh gue lupa banget. Kayaknya 15 deh. 15 Iya, kayaknya. oke. Bener 5 tahun lalu 15 ya? Bener 15. 15. Gue lupa Terus? ya anjir. Terus udah semua berjalan lancar lah, Iya, puji Tuhan, alhamdulillah kan. Nah terus gue tuh nggak pakai program, nggak pakai apa, dan udah komitmen berdua kayak nggak nunda lah gitu. Jadi udahlah, kan biasanya banyak nih teman-teman yang mau pacaran dulu gitu. Yes. Nah gue nggak tuh, langsung aja. Langsung banget tuh, langsung tes tokcer. Isi. Terus hamil lah kan, di minggu ke, hitungannya minggu ya kalau nggak salah, di minggu ke 18. Minggu ke-8 apa minggu ke-18? 8 ya? Iya minggu ke-8. 3 bulan tuh berapa minggu sih, Pak? 12-an lah ya. 12-an, bener, minggu, kayaknya 3 bulan, 4 bulan lah. Oke. Lupa gitu. Kok tidak berkembang nih janinnya, gitu kan. Tidak berkembang, ternyata harus dipuret. Semanusiawinya wanita kehilangan anak gitu ya. Stres segala macam gitu udah pasti lah. Cuman udahlah, selesai masa nifas tuh coba lagi setengah tahun. Jadi lagi. Kok nggak jadi. Ini udah mulai Gundah gulana nih. Iya. Apa ya gitu kan. Ternyata ini aja ya. Cepat aja ya. Iya. Ternyata bini gua tuh mengidap PCOS. Apa tuh? Gue lupa apa namanya, singkatannya apa, pokoknya sel telurnya tuh kecil-kecil gitu loh. PCOS. Ya kan gue bilang PCOS, emang apaan? COS gue denger ya. Oh, Aneh. gue sama PCOS juga. Oh gitu. Iya. Oh iya. Oke. Udah tuh Iya. PCOS. Wah udah mulai kan, udah mulai lambah drop lah kondisi Iya. psikisnya gitu. Ditambah pada waktu itu circle gue dan dia tuh pada tokcer lah. Jadi dihantam terus sama sosmed kan, jadi nggak stabil nih. Akhirnya ya sudah, kita coba bukan terapi ya, apa? Treatment lah. Apa bedanya treatment sama terapi itu? Kalau boleh tahu. Di apain ya? Di program. Tapi sebelum itu sih, jadi masih awal-awal dulu. Iya, Jadi setelah ketahuan PCOS, dikasih saran nih sama dokter Rajin untuk olahraga. rajin olahraga, nge-gym bareng gitu kan. Gak nyaman tuh gue nge-gym sama ada bini tuh. Bisa lirik-lirik kanan kiri ya. Gak juga gitu. Terus makan sehat gitu kan.
tetap enggak ya. Dan beratnya bini gue tuh udah lumayan turun waktu itu, karena kan ada yang bilang, gue nggak tahu ya, kalau mohon dikoreksi, biasanya wanita-wanita yang berat badannya agak berlebih harus dikurangi, dimaksimalkan seginilah gitu, biar bisa dibuahi lah gitu. Udah nih kok nggak bisa juga. Udah akhirnya ini deh, kita coba program lah. Kita ke dokter, dicek. Nah di saat gue ke dokter, gue nggak langsung ke dokter ya nih, jadi ada psikolognya dulu ya, kayak semacam psikolognya dulu gitu, ditanya. Nah di situ gue baru tahu, Pak Bu, ini kan mau mengikuti program dari kita gitu kan, mau nggak kalau bukan mau sebenarnya, ini adalah usaha berdua. Nah gue udah bingung dong, udah mikir kenapa ya gitu, nggak harus bukan hanya dari si maminya, tapi bapak juga kalau bisa ikut di tes segala macam. Terus gue masih berpikir di situ, kenapa ya? Oh ternyata ada beberapa mungkin ya yang nggak mau dites dua-duanya lah gitu. Jadi wanitanya doang itu. Tapi gue sih setuju, karena biasanya gue dari sisi cewek ya Bim. Kadang kalau misalnya gue juga dari sisi cewek sih. Lo iya dong, gue mikirin. Maksud gue, kalau misalnya kita nikah terus amit-amit memang agak lama belum dikasih anak gitu ya, orang tuh mikirnya si ceweknya yang nggak subur, rata-rata mikirnya gitu, ceweknya jadi berasa disudutin karena si cowoknya nggak pernah mau diajak kerjasama untuk dites gitu. Apalagi soalnya banyak yang curhat ke gue, Bim, 6 tahun nggak punya anak, kata mertuanya suruh izinin suaminya nikah lagi, atau nggak kalau tahun ini nggak hamil disuruh pisah, suruh cerai gitu. Ada yang kayak gitu banyak ya? Coy, kayak sinetron. Nah memang nggak semua cowok-cowok nih mau dites, dan kalau misalnya dites amit-amit ketahuan memang nggak subur, si cowok nih suka ngerasa kayak nggak perkasa lagi, pride-nya. Tapi sih sebenarnya kita kalau suami istri, sebenarnya kalau gue sebagai istri amit-amit misalnya kondisinya si Ruud memang benar kayak gitu ya, gue sih fine-fine aja sebenarnya, terima-terima aja. Tapi ini ego daripada si laki biasanya. Tapi waktu itu lo mau tes? Mau, tapi dan akhirnya gue baru tahu juga ada seperti ini yang lo bilang gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, maksud gue ya gue dites. Nah gue dites, gue baru pertama tuh. Nggak usah diceritain gimana, nggak usah gimana cara ngetesnya ya, kalian tahu lah ya tesnya. Terus lumayan menarik lah. Iya. Salah satu tes kesehatan yang menurut gue lumayan oke. Kok enak gitu Tidak ya? ada sakit-sakitnya sama sekali. Ya udah, terus kira gue dites, oh nggak apa-apa gitu, maksudnya bagus-bagus aja. Dan di situ gue baru gue sedih deh. Gue sedih banget gue. Jadi dikasih tahu kan hasilnya ya, kayak Pak ini jumlahnya udah cukup kok, ada ratusan juta, bahkan berapa miliar gitu kan. Terus dokternya coba bilang, kalau duit tuh ya enggak, terus dokternya juga bilang, wah coba kalau duit si adek tuh adalah amin gitu. Terus kata dokternya, bayangin Pak, dari sekian banyak yang berjuang dan jadi cuma satu. Wah, gue bilang deh, gue nih pemenang gitu. Tapi emang biasa kan candaannya gitu ya. Ya udah dites, tapi ini gua sampai dites yang namanya kalau nggak salah HSG ya. Ya, yang tahu saluran tubuhnya tersumbat atau enggak. Bener tuh, yang dimasukin alat ya. Iya, disemprot gitu. Nah, di situ gua juga masih dampingin, masih apa, terus kayak Bapak tetap dampingin ya. Nih lumayan sakit lah atau lumayan tidak nyaman. Yes. Udah nggak boleh bilang sakit. Elva mana ada sakitnya. Gitu. Udah habis itu dites, ternyata di situ baru ketahuan juga kalau rahimnya bini gue tuh terbalik. Oke. Apa namanya, retro? Iya. Gue lupa namanya, tapi terbalik gitu. Jadi harus doggy. Yes, gitu. Dan enak kan ngomong sama gue nyambung ya. Dan diendepin dulu gitu. 15 detik apa bukan 15 detik, semenit apa berapa itu. Agak lama. Jadi selama ini salah tekniknya gitu kan, karena memang sedetil itu ya, gue juga posisi baru tahu. menentukan prestasi di sini. Siap, cuman posisinya tidak sesuai gue yang gitu. Biasa-biasanya ya. Gitu kan. Udah tuh. Oke. Treatment segala macam, dan di situ kan bini gue juga suntik, bukan suntik ya, dikasih obat hormon. Nah, itu mungkin membesarkan sel telur Nah, di situ mungkin teman-teman juga kayak tahu tuh gimana perjuangannya seorang istri dan suami ketika istrinya sedang treatment hormon. Itu bini gue ya, bener kan, gue sharing juga sama teman-teman. Mudi banget. Wah, lo bayangin. Itu kadang ya
dia bisa ketawa nih, wah tiba-tiba Melo. kadang-kadang marah gitu. Wah ini cuman ya udah nih bener nih, gue kenyataan nih terjadi. Selama ini kan gue sharing sama orang-orang yang cuman Iya. verbal aja kan ngasih tahu. Udah lagi tuh di ini kan di kalenderin tuh. Kapan harus berbuat gitu. Iya, mana bini gue kan ngantor ya, Iya, Pak iya. ya. Gue sampai bini Harus gue serangan tuh, fajar lagi bagusnya. iya pokoknya segala macam. Sampai bini gue tuh kayak, udah yang penting masuk aja deh. Gitu. Gue nggak usah ngomong iya. Lu duluin aja dah. Itu gue capek kata. Wah anjir. Kalau enggak kan ngeriset lagi sistemnya. Bener. Iya kan. Bener. Wah, Udah yang penting iya. cerot aja coy. Iya. Udah lah, udah kayak gitu sampai waktu itu masih gagal gitu. Ada statement dari pihak rumah sakit kayak mau nggak dicoba untuk inseminasi, bener. Nah waktu itu gue bilang ntar dulu deh, kita Coba tunggu lagi. abis Natal atau abis tahun baru gitu, pokoknya nggak bulan depan nih, nggak bulan depan inseminasi. Gua mau coba lagi. 2 bulan lagi Ya, deh ya, gitu, ya. kayak gitu kan. Bulan depannya Jadi wah tuh kalau Wah, jadi gue rezeki. subuh ya, Mas Bimo, gue kira motor gue hilang Pak, gue langsung buka jendela, weh taunya udah nih set jadi kan, jadi udah tuh. tapi pasti di program yang lu jadi ini, lu program lagi minum pil hormon atau ternyata nothing tulus aja? Oh enggak, jadi ini gue juga sering sharing sama temen gue sih, jadi gue dibarengi dengan alternatif juga lah, Iya. alternatif gitu. Jadi bantu dari Pijet-pijet. pijat, Ya, pijat. telur bebek, Iya. doa-doa yang sesuai ajaran. Pokoknya ikhtiar lah Iya, ya. yang percayaan lah segala Iya, macam iya, gitu, iya. dibarengin lah. Cuman ya semuanya kan Secara alami tapi ya. semuanya kan ya udah, ini kan bukan perjuangan mereka juga gitu, ini perjuangan kita juga Ya, lah, ya. sama-sama berjuang lah Benar. intinya gitu. Udah jadi nih, jadi cakak dimulai lah di sini nih, pas udah mau lahiran nih, cepetin aja ya. Iya. Karena kalau diceritain satu-satu lama nih. Lama. Iya, gitu. Udah begitu. Nah, gue tuh lagi ada MC-an di PRJ, gue inget banget di PRJ. Gue sama editor gue waktu Berarti itu. 2018. Enggak. 18, 2 tahun lalu benar. Nah, entah kenapa si anak ini satu, si teman gue ini bilang, Mas Bimo, aku boleh nggak nginep rumahnya Mas Bimo? Hah? Ngapain? Arnold namanya. Ngapain Nol? Iya pokoknya ikut aja deh Mas gitu. Udahlah, udah ngikut. Gue capek banget kan. Nah, si teman gue nih demen begadang main game. Gue pulang tuh jam 12-an kalau nggak salah. 12-an. Terus jam 3 gue dikabarin tuh. Gue digojrak-gojrak sama si Arnold ini. Mas. Ini Mas di telepon adiknya. Nah, bini gue lagi ada di situ punten. Oh. Nah, bini gue lagi di rumah mertua. Oke. Karena kan waktu itu gue tinggal sendiri. Weekend kan. Weekend tuh hari Sabtu. Udah set tep. Mas ini adiknya Mbak Angel bini gue. Mbak Angel nelpon, gue telepon balik. Angel udah di ini ya, perjalanan ke UGD, ketubannya pecah. Waduh. Gitu kan. Wah, untung ada nih bocah Tapi gitu. memang lu tahu kalau dia udah bulannya nih? Belum bulannya. Belum bulannya. Bulan Prematur. Berapa bulan? Belum ke 9 lah. 8. Pokoknya, 8-an gitu. Udah gue tancep dah tuh, gas gitu, udah set. Sampai sana masih biasa tuh, masih dia di ruang apalah gitu di UGD-nya gitu. Ada dokter jaga. Karena dokter yang nanganin dia itu lagi di Jogja kalau nggak salah. Gitu, terus dibilang ini ketubannya makin menipis Pak. Itu jam 5, gue ingat banget. Akhirnya gue disuruh buat tanda tangan, Pak ini sesar aja. Udah gue bilang gitu. Iya, apa mau dia? diapain juga yang penting bayi gue keluar, gue Iya. bilang gitu kan. Terus udahlah di ruang dipindah ke ruang di ruang Persalinan. persalinan gitu. Wah, aduh jerit-jerit tuh. Set bini Kontraksi. gua kontraksi terus tuh, suntik lagi. Wah, udah lemes kan, didampingin sama nyokap gua sama mertua gua. Induksi atau gimana, Bim? Gua nggak tahu deh, pokoknya Iya. ditambah gua nggak paham deh tuh. Soalnya gua linu banget, Iya, gua iya. lemes, gua Iya. orang yang lemes banget gua kalau udah kayak gitu. Udah nggak tenang gua. Udah gitu. Tapi disuntik apa? Buat paru-parunya bayi ya? Gue nggak paham deh. Gua nggak Gue ngerti juga. pokoknya ngurusin ini dokter mana nih, ini dokter mana nih gitu. Lo bayangin Pak, dari jam 5 baru dokternya itu baru datang jam 12, jam Siang. 11 siang. Dari situ aja udah anjir masih ada nih ketuban bini gue gitu. Ajaib banget menurut gue, karena kata dokter yang jaga Harus itu udah udah kering. harus cepet-cepet gitu. Wah, udah teriak-teriak nih. Gue ke ruang operasi dong.
bini gue ke ruang operasi ngantri Anjir. di situ. Ngantri karena petugasnya di situ lagi menangani ada satu orang anak yang baru lahir juga tapi gagal jantung. Keluarganya juga di luar nungguin. Maksud gue sama-sama aduh gimana ya gitu kan. Gue mau protes nggak enak. Nah itu gue baru tahu juga enak nggak enaknya rumah sakit di weekend kayak gitu. Sepi rumah sakitnya, cuman Dokter-dokternya tenaga medisnya nggak banyak ready, gitu, nggak ready. Udah itu akhirnya wah bini gue udah jerit banget, nggak boleh tidur kan, nggak boleh tidur, nggak boleh apa kan. Udah di situ doa bareng, terus wah bini gue udah yang kayak gini nih, udah pucet nih. Nah di situ gue ada titik yang hilang nih, gitu. Aduh. Nih gue iya asli nih hilang nih, entah bini gue apa bayi gue nih. Bini gue udah nggak bisa apa-apa, udah itu, wah bukan ditampar sih, diginiin sama nyokap sama mertua gue, bangun gitu. Nggak, udah cukup udah gitu. Kata bini lu? Iya, udah nggak kuat. Bini gue nggak sadar kalau gue ceritain kayak gini marah. Emang iya gue gitu. Ya namanya orang nggak sadar ya. Terus? Udah. Mertua gue, dobrak ruang operasi. Ini anak saya, jangan dibiarin. Terus. Iyalah dia panik. Udah kan, terus yang udah bini gue udah gitu tuh. Iya. Udah set. Hilang-hilangan. Udah hilang-hilangan gitu. Wah, udah selesai nih gue nih. Udah gue di situ udah ada titik, udah pasrah lah sebenarnya, udah pasrah gitu, masuk tuh ke dalam. Nah nggak lama gue nungguin gitu 10 menitan gitu, ada ini nih suster dari ruang, bawa gitu lari tuh. Anjir. Bawa tabung, bayi biru banget cuy. Biru banget, ungu biru gitu kan bentuknya. Nggak jelas deh. Apa nih? Gue bilang gitu kan, apa yang tadi ya, apa sih keluarga ini gitu. Tungguin aja keluarga suami Ibu Angel gitu. Iya sus, itu anaknya udah lahir. Hah? Yang mana? Gue bilang gitu. Yang tadi dibawa ternyata. Wah gue langsung lari dong. Harus masuk inkubator. Enggak. Oh abis itu, pokoknya enggak sih. Enggak. Cuman gue gendong tapi kan punten ya, nih belum bentuknya masih gimana gitu kan. Gue nggak sempet doain, asli. Gue sempet, lo kalau bandel selesai lo sama gue gituin ya, belajar yang pinter ya, nyari duit yang bener ya. Saking udah gitu. Terharunya ya. Iya, saking terharunya gue udah giniin. Terus Pak, ini telinga lengkap ya, mata lengkap, hidung ada, jari lengkap semua. Gitu. Puji Tuhan ya. Terus langsung masukin ke ruangan buat ngangetin dah tuh. Iya, inkubator namanya ya. Nah udah gitu, susternya bilang, Pak ini kejadian lumayan langka loh. Kenapa? Gue bilang, langka kenapa? Sus gitu kan. Mungkin ada, cuman saya sih jarang menemui gitu. Iya. Oh kenapa sus? Terus gue langsung inget kan, lah istri saya gimana nih? Gue bilang gitu kan. Gue langsung, wah anjir, gue masih punya bini nih. Udah istri bapak lagi di ruang ini, di ruang sana deh. Dijahit? Ntar dulu, nah di sini nih, di sini. Terus, kenapa sus? Iya, ini bapak lahir normal. Hah? Maksudnya anak bapak lahir normal? Hah? Kok normal? Iya, biasanya yang sudah divonis sesar itu biasanya itu nggak jarang banget bisa normal, karena yang normal lahir tuh di tengah jalan kenapa-napa sesar. Jadi kan, enggak nih normal. Hah? Kok bisa? Orang gitu. tadi udah hilang-hilangan nah, gitu. Nah itu dia, kok bisa? Iya, nggak tahu deh. Terus saya boleh nggak nih nengok istri saya? Itu udah lama tuh, 15 menit setengah jam tuh. Wow, gue lari tuh ke ruang pemulihan lah. Ke ruang pemulihan, gitu. Bini gue, lo nggak inget istri lo ya? Wah, gue bilang. Udah bisa marah. Udah ngomel-ngomel nih, gue bilang. Wah, tapi di sebelahnya ada yang habis sesar juga kan. Nit gitu ya, maksudnya kan nggak sadar ya. Jangan ngomel-ngomel lu. Dulu lu waktu keguguran bini gue kan sedih ya. Jadi kebalikannya. Jadi waktu di keguguran tuh dibawa ke ruang pemulihan, sebelahnya lahiran, sedangkan gue kehilangan gitu. Wah, dia ngamuk-ngamuk. Nah, di sini kagak. Lu ninggalin gue, lu nggak inget gue gitu-gitu. Wah, yang gimana anaknya sehat-sehat. Itu kenapa bisa kayak gitu sih? Udah nanti aja deh gitu. Nah, ini nggak dijahit dikit. Enggak jadi disesar. Ini enggak katanya. Udahlah, terus dibawa nih. Jadi nggak sempet nemenin tuh pas lahiran normal ya? Enggak. Lah orang rencananya sesar. Padahal kalau normal bisa ditemenin. Tapi gue nggak mau. Oh, gak mau, dia kurang ajar. Nggak mau gue. Gue bisa pingsan. Kenapa lo lihat darah nggak bisa? Oke. Dek gitu gue. Gitu. Biar lo lihat perjuangan istri itu bagaimana. Tadinya kurus jadi melar. Kenapa nggak ngeliat perjuangan suami sih? Gimana perjuangan suami kan kelihatan. Oh iya benar. Cari duit. Benar nggak salah sih. Iya. Benar. Nah ya udah abis Terus? itu udah cerita iya tadi tuh udah pulih lah sehari gitu. Nah
ini punten ya teman-teman, maksudnya istri gue kan secara payudara gitu kayak gue sudah tidak udah pasti kayak bini gue nggak mungkin ngerasain ASI nih gitu kan. Tapi ada temen gue ini pasti ASInya banyak, luber ternyata luber anjir asli. Sampai si Mira itu punya 2 adik lah ibarat kata buat di ini. Nah udah dicerita Donorasi tuh, ya. kamu gimana kemarin? Iya, jadi dokter datang, aku udah kayak gimana. Nah tapi si anak gue nih udah kelihatan. Pilihannya sekali atau enggak nih, gitu. Berani atau enggak gitu. Diberaniin. Das. Selesai udah. Nah itu juga. Nah itu di situ bini gue juga kan biasanya langsung inisiasi dini. Enggak, bawa. Bini gue langsung gitu. Bawa, selamatin anak gue gitu kan. Karena pas di situ bini gue prematur juga, ya. Iya gitu, selamatin bayi gue. Nah yang dibawa lari-lari ternyata bawa bayi gue tuh tadi. Udah gitu. Nah udah, ajaibnya setelah dicek berapa hari gitu, gara-gara lahiran normal, rahim bini gue normal sekarang. Aduh, jadi udah nggak kebalik lagi. Kebalik lagi. Aneh ya, atau aneh tapi nyata loh. Aneh tapi nyata ya, makanya nama Keajaiban anak gue ya. Miracle gitu. Iya, gitu deh. Cuman, waduh, momen-momen itu doang tuh. Kayaknya nih anak. Jadi semenjak itu lo nggak bandel lagi dah Bim ya? Tergantung. Nggak bandel mah bandel. Bandel masih. Ini aja masih ngumpul saat PSBB, bandel nih. Udah swab. Nggak badung lah. Iya, gue perjuangan banget tuh, benar-benar. Ya gitu dah. Keajaiban itu nyata ya. Kok bisa-bisa nggak? Dokter jelasin nggak secara medis kenapa bisa balik normal tuh rahim? Bini gue yang tahu sih. Tapi dijelasin. Bini gue agak. Mungkin anak lu pas lagi ketubannya dikit dia berontak ngegeser kali tuh rahimnya. Bisa jadi. Iya. Gitu. Nah sekarang udah hampir 2 tahun lewat ya, udah September. Lu berencana mau ngasih adik ke Mirea? Jadi kalau bini gue lihat, awas lo ya bilang iya. Ntar dulu. Spiral ya. Apa sih namanya? Iya, spiral yang dimasukin. Istilah medisnya tuh ada tuh. Gue kagak tahu. Iyalah itu lah, spiral gitu. KB dulu lah sementara, karena bini gue masih kerjanya. Trauma kah? Enggak. Karena kerjanya lebih sibuk kantor lah, ya, lebih sibuk daripada gue. Dan kita aja ngurusin Mirea sekarang masih dibantu lah sama orang tua, masih sama ini. Jadi kayaknya belum tahu deh buat nambah. Tapi tahun depan barengan kita ya. Kayak rencana gitu, Iya. rencana tahun depan tuh copot dulu spiralnya. Cuman bini gue nih akhirnya mensnya nggak teratur lagi. Kayaknya PCO lagi. Jadi ya udah, yang penting dicoba dulu gitu dengan estimasi terbaik ya. Cuman ya estimasi kita yang nentuin yang di atas. Betul. Gitu. Yang penting usaha dulu. Gitar, kalau gue mikirnya karena anak gue sekarang nanti tahun depan udah 3 tahun Bim. Kalaupun amin tahun depan gue langsung hamil kan jedanya 4 tahun tuh Bim. Itu gitu. katanya jeda terbaik tuh. Iya. Secara finansial sekolah. Iya benar. Kalau sekarang 3 tahun Bu, jedanya nggak baik. Bener. Nggak baik buat finansial. Katanya begitu, katanya. Nah, terakhir Bim, pertanyaan terakhir nih ya. Apa itu? Tadi kan bini lu spiral coy. Ya terus kayak waterbomb tuh. iya bener. Emang berasa lu? Bukan Ini ya kalau masuk ini bukan begitu. Berasa. Kan ibarat kata kayak mobil ya, harus sering diservis tuh. Iya. Ya kalau nggak diservis nggak enak kan. Nah gue sempet dah tuh. Ada apa ini? Oh bukan. Oh iya bener, ada pengamen. Nih. Mohon maaf ya, kita syutingnya di kafe begini deh. Oke Bim, terakhir ya. Iya. Tadi lu udah bilang kalau lo KB-nya spiral. Perih tuh. Kok lo tahu sih? Iya kan kalau lagi nggak bener Nyengsong. ketancep bro. Kan pas lo keluar nancep di ujungnya. Ya enggak, cuman ya aduh gitu. Berasa ya? Kok perih ya gitu. Gue gak tahu, sumpah gue kan gak KB. Kayak ada semut rang-rang tuh di dalam. Gue gak KB, jadi gue gak tahu beneran berasa. Celepet gitu. Berasa tapi. Mau berasa bambu runcing kali ya KB-nya. Oke, jadi berasa ya. Jadi berasa. Anyway, pertanyaan ibu-ibu semuanya gitu ya. Kalau Ruut tuh selalu komplain sama gue karena jatahnya dia itu nggak lancar, Bim. Sebulan berapa kali, Ruut? Ya sebulan sekali, 2 kali lah maksimal. Aku sempet 2 bulan nggak pernah.
Jadi bukan hanya aku doang. Nah, itu gue langsung Kenapa? kita ke psikiater kali ya. Anjing. Ini kayak udah nggak bener nih. Gitu. Rumah tangganya. Iya. Ini apa ya gitu. Kenapa? Karena lu minta terus bini lu nggak ngasih. Karena udah terlalu dieksplor sebelum nikah. Apa lagi yang belum ya gitu. Makanya nggak usah ekspor lu nikah ya, udah keburu Nggak. bosen. Karena Capek. Anak terus lagi aktif-aktifnya. Dua-duanya kerja. Guanya iya, gue juga lagi terus kayak waktu itu bini gue sedang menikmati kebahagiaannya dengan makan, kuliner segala macam gitu, jadi begah, males gitu kayak capek ya gitu. Tapi kalau sekarang berapa kali seminggu? Kalau bisa tiap malam kita gebot. Kalau laki gitu ya. Cuman kan balik lagi PCO ini kan Iya. kadang ngeflag ya, kadang apa gitu. Jadi ya udah. Tapi kalau lo nafsu-nafsu aja terus sama bini lo ya. Kudu dong, kalau enggak mah bingung. Bagus. Enggak, Iya. tapi kalau dari sisi istri bukan masalah nafsu nggak nafsu, kadang males. Gue pembelaan ya, wanita-wanita gue belakan. Jadi sebulan berapa kali yang lo lakuin sekarang? 4 Gak usah kali lah, ditambah-tambahin. Minimal 4 kali. Seminggu lah. sekali. Jadi gak sesering itu juga ya. Tapi bukan bosen kan? Kalau dikasih jatah mah mau ya sikat terus. Bukan dikata bosen nih. Gimana caranya itu ikan pindang enak gitu. Kan pindang. Kalau kita makan resto, wah nih tetap enakan ikan pindang bini. Nah, itu dia tuh PR-nya di situ. Gimana caranya tuh ikan pindang lezat gitu. Biar kita lagi makan dimanapun, aduh, enakan ikan pindang di rumah nih gitu. Oke, dari tadi gue pertanyaan terakhir gue pengen tahu, Bim, lu udah nikah 5 tahun, Bim. Selama nikah, lu masih suka coli nggak? Goblok. Goblok ih, nanyanya najis banget lu, Pak. Goblok banget ih. Ini jujur aja, gue juga tanya kok sama semua Ya teman-teman masih gue. lah, gimana lu? Apalagi cowok-cowok punya Twitter. Rasanya beda ya, Bim. Saya banyak yang nanya, Kak, gimana Kak? Suami saya suka kepoin cewek-cewek pakai baju seksi gimana? Gue juga suka Tapi kepoin. pertanyaannya sekarang gini deh. Ketika lo udah nikah, Iya, nih cowok nih. iya. Nih agak sedikit sensitif, Iya. tapi nggak apa-apa. Gue pengen tahu aja. Iya, iya. Lo ngeliat bokep, terus lo coli, Iya. selingkuh nggak? Gue sih bodo amat gue, nggak terlalu seribet itu coy. Tapi ibu-ibu kadang ada yang ngerasa kok suaminya tuh Instagramnya isinya cewek-cewek seksi. Nah itu juga harus diwaspadain sih kalau kayak gitu. Kan gue dari tadi nggak bilang Instagram isinya cewek, gue bilang Twitter. Kalau Instagram isi cewek mah. Tapi kan kalau gue juga kan suka bahaya, bro. cekin cowok-cowok Korea yang cekin di mana ganteng, lu? check-in, Oh, nge-check-in. nge-check-in. Oh, iya. Cowok-cowok Korea yang ganteng-ganteng juga nggak apa-apa. Aja, Iya mau dia Orang bini pakai. gue dibilang ya, ente kalau ada John Mayer nih, ngajakin ente. Mau gue juga. Waduh anjir gue bilang. Tapi kan masalahnya bahaya. tuh Enggak, mustahil. Enggak, tapi bagus juga sih kayak bini gue tuh bilang itu manusiawi aja Manusiawi gitu. aja. Berarti hormon lo tuh masih Bekerja. Belum menopause kita. Ketika ngelihat oh ini ada sesuatu Yang yang ganteng. kalau dilihat sih memang menarik. Nih ibarat kata singkong nih. Iya. Dilihat sih garing nih. Iya, dimakan. Nah, pasti makan. Iya. Nah, Sama aja singkong-singkong juga ternyata. Tapi kalau gue sih udah kayak wah nih singkong kayaknya enakan singkong di rumah. Ya sih. Singkongnya Itu kan ada komitmen. jaring-jaring bro. Itu komitmen aja sih. Kita sih setia enggak, komitmen aja. Ingat umur, ingat anak gitu ya. Sebenarnya bukan setia dan komitmen, Iya. nyaman aja. Oh, nyaman. Karena pada dasarnya ketika lo udah nikah, udah nggak ada cinta bro. Iya, Yang udah ada tuh kebiasaan. nyaman. Nyaman, kebiasaan. Bener. Bukan begitu? Begitu. Setuju. Lu pacaran berapa tahun? 2. Oh ya, 2 tahun. Sebelumnya lo tanya dong. Sebelumnya. 8 tahun. Tapi nggak jadi nikah kan? Oh ya, udah yang sama 2 tahun. Jadi lama pacaran nggak menjamin. Gue 6 tahun, kayak cicil mobil udah lunas. Tapi jadi. Jadi alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi ya tadi gitu ya intinya ya, gue juga nggak tahu dari tadi ngobrol apa. Intinya gue ngebacot aja sama Bimo, cerita di sini. Gitu. betul. Jadi gue sama Bimo suami dan istri, ya sama aja kayak pasangan kebanyakan lah. Jadi gak usah ribet-ribet kalau suami ngecekin Instagram yang cewek cakep-cakep pakai baju Masalahnya- seksi biasa aja. Tapi modelan bini gue tuh ya. Modelan bukan yang sering ngecek. Gue juga nggak sering ngecek, cuma kelihatan aja kan ruwet samping-sampingan sama Tapi gue. nyidak bro. Nyidak. Itu yang bahaya saudara. Frekuensi ngecek tuh enggak sebulan sekali enggak. Sekalinya Sekalinya nyidak ketahuan. Enggak. Untung gak ada DM. Enggak. Makasih ya semalam anjir. Sama buat cowok-cowok nih, jangan biasakan encet.
jangan kalau udah end chat suruh dia jangan balas. Suruh dia jangan balas. Iya Ya, kalau balas, iya. ini chat sebelumnya apa nih? Iya. Benar. Enggak. Abis ini mereka parno anjir. Enggak. Kita enggak boleh ngomong anjir. Oh iya. Oh itu nggak boleh, nggak apa-apa. Ya sudah lah ya geng. Sekarang kita mau belanja, gue sama Bimo mau belanja kebutuhan anak gue, anaknya Bimo ke toko susu. Kita sidak Bimo apakah dia mengerti belanja susu, popok, minyak telur dan lain-lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di komen, di subscribe channel Bimo apa? Ya lo di udah lah nggak usah lah. Asik Nanti anjing dia udah banyak subscriber yang nggak butuh. belum. Kesel. Maksudnya follow aja Instagram gue. Instagramnya Bimo nanti gue masukin Betul. di description box ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe, di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Mwah.